Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim dan muslimat, para hadirin dan hadirat pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan pelajaran sabar yang keempat. Kita akan sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Baqarah ayat 155, 156 dan 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman yang artinya, dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan bahan makanan. Serta berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah, yaitu pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat, serta mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan jelaskan firman Allah ini yang luar biasa, yang ini insyaallah taala akan menguatkan kita di dalam setiap kondisi tatkala kita ditimpa musibah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal ayat yang ke-155 dari surah Al-Baqarah ini, walanabluwannakum. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua penegasan di sini. Yang pertama adalah bentuk penegasan dengan lam taukid, walanablu, dan sungguh. Kemudian yang kedua adalah nun taukid, walanabluwannakum. Di sini keduanya bermakna taukid, yaitu menegaskan ungkapan. Kata kerjanya adalah nablu, yaitu i'ta'ul bala, memberikan bala, memberikan musibah, demikian, ujian. Jadi Allah Subhanahu wa taala
menegaskan dengan dua bentuk penegasan. Andaikan tidak ada penegasan ini, sekedar Allah mengatakan wanabluukum, dan kami akan menguji kalian. Ini sudah cukup. Ungkapan Allah ini sudah cukup bagi kita bahwasanya benar-benar Allah akan menguji. Bagaimana bila ternyata Allah menyebutkan dengan bentuk penegasan? Nah, ini agar muncul dalam benak kita bahwasanya betul-betul kita hidup ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hidup ini ada ujiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2. Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Dia menguji kalian siapakah yang terbaik amalnya. Mati, hidup. Di dalam kematian dan dalam kehidupan itu ada ujiannya. Ketika kita hidup, maka ada ujian di sana. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dan benar-benar akan menguji kita. Tak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyalahi ungkapannya, tidak mungkin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah menyalahi janjinya. Ini bagaikan janji bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah benar-benar akan menguji kita. Menguji dengan apa? Bisyai. Bisyai ay biqalilin, yaitu dengan sedikit. Nah, ini juga hal yang akan membuat kita bisa bersabar. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita bahwasanya Dia akan menguji kita. Nah, tentunya seseorang yang dikabarkan bahwasanya dia akan diuji, dia akan mempersiapkan apa saja yang dengannya dia bisa lulus uji. Demikian. Ya. Sebagaimana seorang murid akan berbeda kondisinya dan hasil ujiannya akan berbeda ketika dia diberi tahu sebelumnya bahwasanya dia akan diuji dengan kondisi ketika dia tidak diberitahu ketika hendak diuji. Akan berbeda hasilnya. Karena ketika seseorang ketika akan diuji, dia akan mempersiapkan diri. Demikian. Nah, Allah mengkabarkan kepada kita bahwasanya Dia akan menguji kita dan benar-benar akan menguji kita. Maka kita akan mempersiapkan diri kita. Yang kedua, yang akan membuat kita akan bisa lulus uji, yang kedua adalah Allah mengkabarkan bahwasanya ujian tersebut bisyai, biqalilin, dengan sedikit, itu sedikit. Jadi yang Allah uji itu, yang dijadikan sebagai bahan ujian itu sedikit, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa saja yang sedikit itu? Minal khaufi, dengan rasa takut. Dengan rasa takut, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ketakutan ini ternyata bisa mencelakakan para muslim. Ya. Seseorang yang dalam kondisi dia sesungguhnya aman, dia sesungguhnya kecukupan, maksudnya dia sesungguhnya dalam kondisi aman dan dia sesungguhnya dalam kondisi kecukupan dan dia dalam kondisi sehat, namun dia dihantui oleh rasa takut. Nah, ternyata rasa takut ini bisa mencelakakan dirinya. Apalagi ketika saat ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita sedang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa virus yang Allah ciptakan yang dia kecil. Virus, wabah melanda, demikian. Yang ini Allah timpakan rasa takut. Ternyata rasa takut ini para muslim rahimani wa rahimakumullah ini bisa mencelakakan. Dan dia bisa ternyata mengakibatkan menurunnya imunitas tubuh. Ya. Seseorang mengalami stres, mengalami gangguan pikiran, sampai mengakibatkan menurunnya imunitas tubuh dan dia sakit. Apa sebabnya?
ketakutan yang ada di pikirannya. Dan itu merupakan ujian. Demikian. Allah berikan. Kemudian wal ju'i, dan rasa lapar. Sedikit rasa lapar para muslim. Sedikit. Ya. Dan perlu kita ketahui para muslim rahimani wa rahmakumullah, ya. Hilangnya keamanan yang dia merupakan hal yang tersimpulkan dari makna al-khauf, rasa takut. Karena tentunya rasa takut itu ketika tidak ada keamanan. Ya. Sesungguhnya hilangnya keamanan sehingga munculnya rasa takut ini sesungguhnya lebih ketimbang rasa lapar ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lebih dahulu adalah ya khauf, ya, rasa takut. Itu lebih dahulu disebutkan oleh Allah, kemudian disebutkan rasa lapar. Kenapa? Karena khauf, ya, munculnya rasa takut karena ketiadaan keamanan. Nah, ini tentunya lebih dahsyat ketimbang rasa lapar. Demikian. Orang yang mengalami kelaparan, terkadang dia bisa melakukan usaha untuk mencari dan menghilangkan ya rasa laparnya tersebut. Ya. Bisa menghilangkan rasa laparnya tersebut. Sampai pun ya tatkala ya mengkonsumsi sesuatu yang tidak biasa untuk dikonsumsi, bahkan binatang mengkonsumsinya. Sebagaimana yang pernah terjadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika diboikot oleh orang-orang musyrik ketika di Mekah, sehingga mereka mengkonsumsi dedaunan yang biasa dimakan oleh hewan-hewan herbivora, demikian, unta, kambing dan seterusnya. Nah, baik, ini bisa untuk dihilangkan. Lalu bagaimana dengan rasa takut? Na'udzubillah min dzalik. Maka dia tidak akan merasa aman, bahkan tidak akan merasa aman di rumahnya. Padahal rumahnya tersebut ini adalah tempat yang aman. Demikian. Di rumahnya tidak merasakan aman, ya. Di luar tidak merasakan aman, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Ya. Ya. Baik para muslim, tentunya ya sesuatu yang paling kita takutkan adalah dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa tersebut ini akan memunculkan atau sebab kemunculan bagi semua bala musibah, sesuatu yang ditakutkan dunia dan akhirat. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berikutnya ujian sedikit dari kelaparan. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, ya, lapar ini ada dua bentuknya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yaitu kelaparan yang disebutkan atau yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para hamba-hambanya sebagai wabah. Itu wabah kelaparan. Di mana seseorang dia makan namun dia tidak merasakan kenyang. Dia makan, dia tidak merasakan kenyang. Demikian. Na'udzubillah min dzalik, ini kita berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari wabah seperti ini. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Jadi ini terjadi bagi individu atau terjadi bagi masa tertentu. Kemudian ada kelaparan yang dimaksudkan di sini adalah kelaparan paceklik. Ya, yang ini bertahun-tahun.
Yang sampai ini membuat seseorang tidak bisa memakan apapun. Jadi kelaparan itu ada dua. Yang pertama adalah rasa lapar, kelaparan disebabkan makanan dia makan, ya, yaitu kondisi dia makan namun dia tidak kenyang-kenyang. Dia seperti orang yang kelaparan. Demikian, ini dia. Dan ini individu. Dan bisa jadi juga menyebar bagi sekelompok atau satu kaum, satu wilayah. Adapun kelaparan jenis yang kedua adalah kelaparan yang benar-benar ketiadaan makanan, tidak ada sesuatu pun yang bisa dikonsumsi. Demikian. Dan para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bisyai, sedikit yang seperti ini. Kenapa? Karena semasa hidup kita insyaallah taala kita mendapatkan makanan yang cukup. Kita mendapatkan makanan yang cukup. Maka kita bisa bersabar dengan hal ini. Kemudian berikutnya adalah wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Ya. Ya, ini seperti yang kita khawatirkan dan sebagaimana yang dikhawatirkan oleh pakar ekonomi juga. Ya. Ketika wabah virus corona ini melanda dan berakhir atau dalam kondisi melanda dan kemudian berakhir, ini akan menimbulkan, karena masanya panjang, ini ternyata bisa berdampak bagi perekonomian. Ya. Berkurangnya ekonomi, dan ini bisa menimpa umat manusia. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, sehingga yang terjadi adalah kefakiran, ya, itu kelaparan dan seterusnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, dan ini sedikit. Kemudian berikutnya adalah wal anfusi, yaitu kekurangan jiwa. Maksudnya adalah kematian. Yaitu kematian contohnya orang-orang yang dicintai olehnya. Sehingga ini membuat dirinya ya mengalami kehilangan, kekurangan di dalam jiwanya. Ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan saat ini kita dapatkan juga ya, manusia bergelimpangan mati disebabkan virus corona ini. Kita dapatkan. Jadi virus corona ini para muslim rahimani wa rahimakumullah menimbulkan ketakutan, menimbulkan juga ternyata ya kelaparan. Menimbulkan kelaparan, begitu juga kekurangan harta, dan ternyata juga menimbulkan kematian. Kemudian para muslim rahimani wa rahimakumullah wassamarat, berikutnya adalah ya kekurangan ya buah-buahan atau bahan makanan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan itu sedikit. Dan virus corona ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah segera hilangkan dari kita. Ini insyaallah taala mudah-mudahan, dan kita berharap tidak bertahan sampai bertahun-tahun ya. Mudah-mudahan bisa segera hilang dari bumi Indonesia ini dan secara umum dari dunia ini, bumi ini. Kalaupun muncul kembali, maka insya Allah ta'ala tidak menjadi wabah pandemi lagi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini semuanya, ya ini sedikit. Ujian yang sedikit para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena sesungguhnya sebelumnya kita merasakan keamanan, ya, kita merasakan kekenyangan, kita merasakan kecukupan harta, dan kita merasakan kesehatan dan kenikmatan kehidupan seperti itu. Begitu juga kita bisa menikmati bahan makanan dan buah-buahan yang cukup. Maka kita harus bersyukur, ya, dengan kehidupan sebelum ini dan insya Allah setelah ini. Adapun ini hanya sedikit dan sedikit. Dan ini akan membuat kita bertahan. Membuat kita bisa bersabar, menahan diri kita. Ya. Bersabar terhadap musibah yang Allah tetapkan untuk kita ini. Dengan yang sedikit ini yang Allah uji kepada kita, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira bagi mereka yang mau bersabar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka kita katakan, wahai manusia, wahai orang-orang beriman, bersabarlah.
Ada kabar gembira yang akan Anda dapatkan. Bagaimana bersabar dan apa karakter orang yang bersabar ini? Di ayat yang ke-156 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina idza asabathum musibah. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah kepada mereka, mereka mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, kita ini milik Allah, tubuh kita, fisik kita, apa yang ada pada kita, kehidupan kita, nyawa dan raga kita, ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya sesungguhnya kita akan kembali. Itu seseorang yang meyakini bahwasanya apa saja yang ada pada dirinya ini itu milik Allah. Dan ketika Allah sementara memintanya, apa yang ada pada diri kita ini kembali kepada Allah, maka tidak perlu kita marah, tidak perlu kita kecewa, tidak perlu kita murka. Demikian. Rasa aman yang Allah berikan itu miliknya. Kekenyangan itu miliknya. Makanan itu miliknya. Harta itu miliknya. Jiwa itu miliknya. Ketika Allah ambil, sebenarnya bukan diambil, tapi dikurangi oleh Allah sementara. Sedikit dikurangi. Ya. Diberikan rasa takut sedikit. Rasa lapar sedikit. Ya. Kekurangan harta sedikit. Ya, kemudian jiwa juga sedikit. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang mengatakan begini, Ustaz, kami selalu kekurangan harta, bahkan selama hidup kami. Maka kita katakan, tidakkah Anda melihat orang yang lebih rendah ketimbang Anda? Tidakkah Anda bersyukur dengan apa yang Anda dapatkan? Demikian. Berkurang dari harta yaitu harta yang sebelumnya berkurang. Demikian. Kabar gembira bagi orang yang sabar, yaitu orang yang bila ditimpa musibah mereka mengatakan, sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepadanya. Ini ungkapan orang yang sabar dan jujur, bukan hanya dengan lisan. Sehingga dia bisa menahan hatinya, menahan dirinya untuk tidak marah di dalam hatinya, demikian pula tidak mengucapkan dengan lisannya, begitu juga tidak melakukan dengan anggota badannya apa saja yang menunjukkan kemarahan, kekecewaan, kebencian, kemurkaan terhadap musibah yang menimpanya. Dan itu merupakan bentuk adab buruk kepada zat yang menentukan musibah tersebut bagi dirinya. Demikian. Para muslim rahimani wa rahmatullah, berikutnya Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan keutamaan bagi orang-orang yang memiliki sifat sabar tadi. Dan ini yang membuat seseorang muslim mukmin dia bisa bersabar. Selain dia telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersiap-siap bahwasanya dia akan diuji, dan ujian tersebut sedikit. Dan ada kabar gembira yang akan sampai kepada dirinya. Demikian. Dan dia harus mencocoki dan menyesuaikan dengan sifat-sifat kesabaran tersebut. Maka dia akan mendapatkan 3 keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-157 dari surah Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'alaihim salawat mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa salawat? Ketahui salawat Allah Subhanahu wa taala. Makna salawat artinya doa. Secara bahasa makna salawat. Salawat itu adalah bentuk jamak dari salatun. Secara bahasa salatun bermakna du'aun, doa. Selawat dari Allah bukanlah maksudnya secara bahasa ini, yaitu doa dari Allah. Karena tak mungkin Allah berdoa kepada siapa Allah berdoa.
Tapi maksudnya adalah, ini maksudnya du'aun adalah seruan. Doa, seruan, panggilan, yaitu sebutan-sebutan, panggilan-panggilan, ya, Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang telah lulus uji ini. Yang Allah sebut-sebut, Allah serukan namanya ini di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Sebagai bentuk pemuliaan atas mereka yang lulus uji. Layaknya, ya, kita berikan contoh ilustrasi yang mudah untuk memudahkan memahami hal ini. Seorang guru yang memberikan tes uji kepada para murid-muridnya, biasanya secara spontan sang guru tersebut ketika mendapati ada murid yang lulus uji, maka dia akan bergembira, lalu dia akan memuji-muji sang murid tersebut di hadapan murid yang lain. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah lebih baik ketimbang sang guru ini, karena memang Allah Subhanahu wa taala yang mengilhamkan manusia untuk memuji tatkala ada orang yang telah lulus uji dari ujian yang diberikan kepadanya. Demikian. Akan memuji. Maka Allah pun memuji hamba-hambanya yang lulus uji. Demikian. Di antara hamba-hamba Allah yang lainnya, bahkan di kalangan hamba-hamba yang mulia, yang tak pernah berdosa, yaitu para malaikat yang besar-besar. Dan mereka ini didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Salawat Allah akan didapatkan untuk orang yang sabar. Ini keutamaan pertama. Dan tentunya ini akan membuat hamba tersebut tenar. Hamba tersebut akan, ya, populer, terkenal di kalangan para malaikat yang mulia, yang didekatkan, yang besar-besar, yang agung. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah warahmah, kasih sayang. Tentunya ini adalah kasih sayang yang lain dari kasih sayang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Demikian. Yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki, ya, 100 rahmat. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan 1 rahmat ke permukaan bumi dan menyimpan 99 rahmat. Ya. 1 rahmat tersebut Allah berikan ke permukaan bumi ini yang dengannya para hamba-hamba ini berkasih sayang, berlemah lembut di antara mereka. 99 rahmat ini Allah tangguhkan bagi hamba-hambanya yang khusus di hari akhirat kelak, di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang sabar ini akan mendapatkan rahmat yang 99 tersebut. Selain didapatkan juga rahmat di dunia yang 1 tersebut. Demikian. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Petunjuk. Hidayah. Ini mahal para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Karena dengan hidayah tersebut seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaannya di dunia dan di akhiratnya. Dan orang yang sabar akan mendapatkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang sabar. Yang bila kita ditimpa, maka hati kita akan bisa menyabarkan diri kita, menyabarkan lisan kita, dan menyabarkan anggota tubuh kita untuk tidak menggugat Allah Subhanahu wa taala atas takdir dan ketetapannya. Kemudian bisa ridho dalam hati kita atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan tersebut, bahkan bisa bersyukur. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengapa? Karena musibah ini ternyata banyak keutamaan didapatkan. Penghapusan dosa, tingginya derajat, menunjukkan Allah cinta. Ini pelajaran sebelumnya. Kemudian bila kita bersabar, maka ini ternyata akan membuahkan pujian Allah, sebutan-sebutan Allah di kalangan para hamba-hambanya yang mulia, yang jumlahnya tidak terhitung, tak bisa kita menghitungnya. Maka kita akan populer, terkenal
di kalangan para hamba-hambanya tersebut. Begitu bangganya manusia saat ini ketika dia populer di dunia. Padahal hanya segelintir manusia, tidak semua manusia mengenalnya. Bagaimana bila Allah yang mempopulerkannya? Allah yang mengenalkan dirinya karena kesabarannya yang telah lulus uji. Ternyata Allah kenalkan itu kepada para malaikat. Di tempat-tempat yang tinggi, yang jumlah mereka tidak terhingga dan besar-besar. Ya, bentuk fisik mereka. Demikian. Makhluk yang tak pernah berdosa. Kalau dia berdoa, maka akan makbul insyaallah ta'ala doa mereka. Begitu juga akan kita dapatkan ya kasih sayang Allah di atas kasih sayang Allah yang sebelumnya. Berikutnya juga kita akan mendapatkan hidayah yang dengan ini kita akan mendapatkan kebahagiaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ya ke dalam golongan orang-orang yang sabar dan memasukkan kita ke negeri tempat orang-orang yang sabar. Kala amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.